apa nanti bisanya, seperti apa nanti bisa, apa hal-hal yang bisa dikurangi. Langsung saja kita sapa ada anggota Komisi 8 DPR RI, yaitu ada Bang Aceh Hasan. Selamat siang Bang Aceh. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Aceh, ini kan melihat angka di tahun 2024 rencananya 105.095.000. Nah, sebenarnya apa emang urgensi Kemenak menaikkan biaya haji tahun depan per jamaah ini, dan angkanya cukup signifikan kenaikannya? Iya, memang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dari hasil penelusuran kami terhadap biaya haji tahun sebelumnya, itu kan 90 juta. Sekarang usulan Kementerian Agama sebesar 105 juta. Ada beberapa alasan mengapa terjadi kenaikan tersebut. Pertama, tentu karena kurs dari mata uang dolar maupun mata uang real yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, biaya terbesar adalah komponen penerbangan, di mana pada tahun yang lalu 32 juta, sekarang naik menjadi 36 juta. Kemudian biaya pemondokan, biaya konsumsi selama di Arab Saudi, baik di Mekah, Madinah, maupun biaya layanan masyair selama di Arafah, Musdalifah, Mina, yang juga mengalami kenaikan. Nah, komponen-komponen tersebut kami sedang telisik, ya. Kami dalami, dan mudah-mudahan tentu ada yang bisa dikurangi, sehingga dari hasil pendalaman yang kita lakukan itu akan dapat mengurangi terhadap usulan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Bagi kami tentu kenaikan tersebut memang masih dinilai oleh kami kenaikan yang sangat tinggi, dan karena itu kami berikhtiar untuk menurunkan dari usulan tersebut, sehingga setidaknya bisa kami tekan di bawah 100 juta gitu ya. Dan jika kami bisa menekan biaya sampai di bawah 100 juta, maka kami pun juga harus menetapkan komposisi BP atau berapa jumlah yang harus dibayar oleh calon jemaah haji, dan berapa yang nanti akan ditutupi oleh nilai manfaat dari dana kelolaan haji gitu. Baik. Berangkat dari pengalaman tahun yang lalu, bahwa dari 90 juta biaya per jamaah itu, jamaah haji kita rata-rata membayar 49 juta. Sisanya itu diambil dari dana nilai manfaat yang berasal dari dana kelolaan setoran jamaah haji itu gitu. Baik, Bang Aceh, jika di tahun 2023 diusulkan biaya haji ini sebesar 98,89 juta, namun akhirnya setelah dirumuskan ini bisa turun menjadi 90 juta. Nah, kalau di tahun ini kira-kira bisa turun lebih lagi nggak Bang? Lebih dari 8 atau 9 juta? Dan juga nanti kira-kira untuk persentasenya berapa yang dibayarkan jemaah kira-kira di tahun ini, sejauh ini pembahasan di DPR? Ya, kami masih mendalami ya. Sekarang kita sedang rapat dengan pihak maskapai penerbangan, dan tentu kita akan coba tekan dari biaya penerbangan tersebut berapa nilai yang bisa kita tekan secara lebih efisien. Termasuk juga nanti tentu kita juga akan bicara dengan pihak catering atau pihak pemondokan, ya, sehingga tentu bisa lebih menekan pembiayaan haji gitu. Baik, Bang Aceh, tapi angka ini kan kenaikannya dinilai cukup fantastis, meskipun saat ini belum diketahui berapa yang akan dibebankan ke jamaah haji. Ya. Nah, tapi bagaimana Anda melihat ini? Apakah langkah ini justru tidak membuat masyarakat semakin terbeban seperti itu, meskipun ini adalah ibadah yang wajib dilakukan? Iya, tentu kami akan memperhatikan apa yang menjadi pandangan masyarakat, ya, atau aspirasi masyarakat. Kami akan coba tekan pada nilai yang lebih efisien, sehingga
Tapi tentu kita juga harus memperhatikan aspek ketersediaan nilai manfaat yang berkeadilan. Maksudnya jangan sampai misalnya dana masyarakat yang telah disimpan di BPKH, nilai manfaatnya itu terambil untuk tahun ini, padahal itu adalah hak jamaah tahun depan atau seterusnya gitu. Jadi intinya bagi kami ingin segera juga menetapkan biaya haji semaksimal mungkin untuk lebih efisien dibandingkan dengan usulan yang disampaikan oleh pemerintah gitu. Baik, jika mungkin sudah maksimal tapi tetap akan naik jika dibandingkan dengan 2023. Lantas mungkin para jamaah haji ini menginginkan adanya perbedaan. Kira-kira adakah sistem pelaksanaan ibadah haji dan juga fasilitas yang akan diterima calon jamaah ini lebih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 nanti, Bang Aceh? Iya, memang kalau kita lihat jumlah jemaah haji tahun ini jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Sekarang diperkirakan sebanyak 241.000. Tahun sebelumnya kan hanya 221.000. Ada tambahan kuota sebesar 20.000. Tentu tambahan kuota ini juga akan mengharuskan kita untuk mengambil dana nilai manfaat yang cukup besar. Sehingga kami harus juga rapat dengan BPKH soal ketersediaan dari anggaran nilai manfaat yang ada gitu ya. Nah, komposisi yang ideal tentu semakin besar biaya haji yang dibayar oleh seorang jamaah langsung itu semakin bagus. Kenapa? Karena kita ingin bahwa istitoah kita tetap terjaga gitu ya. Nah, mudah-mudahan ya akhir November ini sudah bisa kami putuskan sehingga bagi calon jemaah haji yang akan berangkat tahun 2022-2024 ini punya waktu untuk mempersiapkan biaya setoran pelunasan ya gitu. Baik, tadi ditargetkan di bawah 100 juta, kira-kira apakah sudah ada angka dari perbincangan di DPR sendiri, Bang Aceh, kira-kira kisarannya di angka berapa? Iya, tentu harapan kami di bawah 100 juta ya. Gitu. Harapan kami tentu di bawah 100 juta tapi kan harus dilihat juga, ditelisik dulu gitu. Jangan sampai misalnya biayanya juga terlalu efisien bisa merugikan pelayanan gitu yang harus kita jaga juga gitu. Baik, kita harapkan nanti angka ini bisa diturunkan tapi juga tidak mengurangi fasilitas yang akan diberikan. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat beraktivitas kembali Bang Aceh.